yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 58 dimulai ayat yang ke-9 sampai ayat 12. Saya bacakan untuk kita. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, remaja Naposo, kita bersyukur pada hari ini karena topik minggu ini mengingatkan kita tentang ibadah. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Perlu umat Kristiani saat ini mengoreksi peribadahan-peribadahan yang mereka lakukan. Perlu kita membuat evaluasi ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena mungkin saat ini orang sudah cenderung kepada ibadah yang menyenangkan hati manusia. Ibadah yang menyenangkan, memuaskan dirinya sendiri. Ibadah yang menonjolkan fragmen-fragmen manusia yang melakukan akrobat-akrobat luar biasa yang dilihat oleh mata. Saat ini kita diajak untuk mengenal dan mencintai dan melakukan ibadah yang berkenan, ibadah yang dikehendaki Tuhan. Amang dan Inang, saya mencoba membaca beberapa literasi. Sesungguhnya kalau kita baca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ibadah, pengertian ibadah ini saya simpulkan dalam dua kata. Yang pertama itu penyembahan, asal kata sembah. Yang kedua adalah pengabdian, yaitu ibadah atau abdi atau abudah. Sekarang yang pertama, apa itu penyembahan? Penyembahan adalah rasa hormat kepada Allah. Manusia menyembah dengan sujud kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Jadi kalau kita beribadah, kita harus bersujud. Kita beribadah harus sujud di hadapan yang Maha Tinggi, maka kita tersyukur. Kita tersyukur di hadapan Tuhan dan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Ketika kami di Biro Pembinaan, karena ada wacana
Bagaimana kalau penyerahan tohonan itu dilakukan dengan bersyukur? Kita bersinggang dua deh. Ya, kalau tersungkur sebenarnya harus tergeletak. Nah, kalau kita menyaksikan ini Katolik masih memahami ini. Makanya penhabisan pastor itu yaitu tersungkur. Dia meletakkan diri sama rata dengan tanah, maka paus akan mengangkat dia dari tanah yang tersungkur sama dengan rata ini diangkat. Jadi itu maknanya. Jadi kita menyembah. Maka heran saat ini ibadah-ibadah yang kita lakukan bukan lagi bersujud, bukan lagi bersyukur di hadapan Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, tetapi menondorkan diri. Ada orang yang beribadah, datang hanya memuji Tuhan, setelah selesai ekornya pulang dari gereja. Ada yang begitu? Mulai hari ini harus bertobat. Jangan datang beribadah, hanya menyanyikan pujian, setelah dia menyanyikan pujian, pulang. Itu tidak menghargai Allah yang maha tinggi. Tetapi kita harus bersyukur, tersungkur di hadapan Tuhan. Artinya tidak ada artinya kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan diri, sujud, menyembah Allah yang maha tinggi. Semar Sadoroha seolah-olah markor mengisi kur, tidak lagi menjadi bagian ibadah. Dia kaparkor bertobat memulai seolah deh. Menganggap betul mah. Orang mengkori berstoki mengisi nak pulang bisa enggak ya. Ibadah itu adalah menyerahkan diri, tersungkur di hadapan Tuhan dan kita menyembahnya. Merasa sahalat namar sob babuhan. Kita menyadari diri di hadapan Tuhan bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Kita orang yang bisa dipersalahkan dan apapun perintah dan titah yang kita hadapi itu kita siap. Berarti tersyukur dan menyembah, berarti juga penyerahan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya baca juga literatur yang dituliskan oleh Bapak Dr. Astompul Perminggun Memanggun. Saya catat di situ, makanya sintua yang direkrut bukan hanya yang bisa membaca agenda, bukan hanya orang yang bisa berkhotbah, tetapi orang yang mengamankan ibadah. Olah medok. Sekarang ini aja nggak ada sintua yang berjalan di lorong gang itu kan. Kalau kita lihat di zaman di bawah 80-an orang masih kalau bergerak soal inatai mananga maka tadi terindah dong. Makanya ada juga sintua yang akan menjadi sintua hus, asa mena, asa hohom, asa tohom, asa homi perminggu. Itu sehingga ibadah itu harus benar-benar sembah. Kalau demikian, yang pertama kalau kita sembah berarti kita harus berdiam diri, menyerahkan diri, mengosongkan diri dan membuka diri di hadapan Tuhan. Maka sikap selalu itu. Makanya ibadah kita ini sangat enak itu. Narumar doa Tuhan songon dijolomi gohiar. Itulah kita mengosongkan diri. Kita sujud, siap diisi, siap diperintah, siap dinasehati, siap disampaikan segala sesuatu. Jadi mau nomor minggu kita urang naik mamereng nasana, urang mamereng nahurang, unang makatai namarsalaan, unang mamut tenjabita, unang mamut parageda, unang tetapi mengosongkan diri supaya kita diisi oleh kehendak Tuhan. Amin.
Mas dorohang go pasukanannya somoni dorang sudah dibekali ini menjadi jemaat-jemaat yang penuh penyembahan. Amin. Kalau kita sudah hidup dalam penyembahan, mengosongkan diri, maka mengikut juga dengan persembahan. Nah ini toh, bukan hanya menyembah, tetapi juga membawa Nah ini sembah berarti sikap menyembah, sujud di hadapan Tuhan. Berikutnya supaya hati Tuhan itu menyenangkan, maka kita akan ikut pada persembahan. Alani do upaya namulorok permingguan nata patung selalu doa siluan, selalu doa pelean. Alai peleanon ima pelean nata pelehon sia dias niroha. Makanya Yesus itu mengatakan pada janda bahwa siapa yang memberikan persembahan yang paling banyak? Karena apa? Janda yang satu peser itu. Karena apa? Diberikan dengan hati yang tulus. Berarti harus juga kita berikan persembahan kepada Tuhan. Dan ini diingatkan oleh Musa terhadap bangsa Israel. Jika kau menghadap hadirat Tuhan, janganlah datang dengan tangan hampa. Itu disampaikan dalam Ulangan 16 ayat 16. Mungkin bisa dibaca Amang Dadina. Bisa dibaca? Kita semua membuka Ulangan 16 ayat 16b. Bisa? Kita semua membacanya. Silakan. Molo, omai bak narusnya ke video. Molo dong anta asa bulado, kita ulangan enak itu dibuka deh pada narumi. Molo rusnya ke video, ID lu teh ulangan on enak ibadah baru sampai habis berjamidah langsung aku nggak bisa buka. Karena jarang membuka Alkitab kan. Matanya anggap dan bubibel. Oke, semua kita membaca 1, 2 ya. Nah, ini diingatkan oleh kalau kita sudah menyembah Tuhan, menghadap hadirat Tuhan, janganlah datang membawa dengan tangan. Berarti harus ada persembahan yang kita berikan. Dalam hukum Musa ada peraturan-peraturan yang mereka harus bikin persepuluhan, mereka harus memberikan kurban bakaran sekali setahun. Berikan syukur kalau ada anak lahir, harus ini ada peraturan persembahan. Melalui dalam gereja reformasi bukan lagi dengan ketaatan persembahan tertentu yang dituangkan dalam hukum Musa. Tetapi persembahan yang kita berikan dengan tulus. Alani tadukung manon pesta di lorong lagi. Supaya kita evaluasi begitu banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kita selama 1 tahun ini. Kita terkungkung 2,5 tahun melampaui COVID ini, kita bisa bergerak memasuki endemi. Saya yakin banyak hal yang kita syukuri dan kita bawa sebagai persembahan kita di pesta Botilon nanti, karena kita bisa memetik hasil daripada pekerjaan dan hasil usaha. Tetapi ada yang perlu dikoreksi oleh Yesaya. Ketika bangsa Israel ini kembali ke Yerusalem, seolah-olah mereka kalau sudah diberikan persembahannya, kalau sudah diberikan kurban bakarannya, seolah-olah sudah selesai tugasnya sebagai orang yang beribadah. Yesaya tidak. Yesaya mengatakan, no, tidak cukup hanya itu. Jika kita adalah orang-orang yang menyembah Tuhan, jika kita adalah orang-orang yang beribadah, tidak cukup hanya melipat tangan bersujud di hadapan Tuhan, menyampaikan doa-doa dan membawa persembahan, tetapi harus disertai dengan perbuatan kasih.
perbuatan nyata terhadap sesama, perbuatan kepedulian terhadap orang-orang yang lapar, terhadap orang-orang yang haus, yatim piatu, janda, dan orang yang tidak berdaya dalam hidup ini harus kita sentuh dengan uluran tangan. Makanya ibadah kita harus disertai, diiringi dan diikuti dengan tindakan nyata. Ini yang diperbaharui oleh Nabi Yesaya. Ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan ke Yerusalem, mereka itu dibenahi. Benar, kita adalah umat Allah, harus ikut menyembah Tuhan, harus memberikan persembahan, tetapi itu tidak cukup. Harus disertai dan dibuktikan dengan tindakan-tindakan nyata melalui belas kasih dan tindakan perbuatan baik dari orang-orang yang menyembah Tuhan. Itu disebutkan dalam ayat 9 ini. Ada perintah Musa. Yang pertama, jika kita sudah beribadah, jika kita sudah orang-orang yang menyembah Tuhan, maka jangan lagi bebani orang lain. Jangan lagi memaksakan kehendak terhadap sesamamu. Jangan lagi membuat kuk yang membuat orang lain menangis dan mencucurkan air mata. Amin. Alanino unang biadok siya tonga-tonga ni itaon. Molong nga martangiyak kita marbinggu kita marsoba de bata. Unang betatabay ilu-ilu ni dongan. Unang adong besya tonga-tonga ni anak Kristen na madodohi dongan na mabayna kana suhuhum na mabahen. Aka namaramo tuhata ni di bata maradong. Makanya disebutkan dalam firman ini, yaitu apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama. Walau nggak marsok bahita betu julu ni di bata. Marsinga kita martangiak tua dopana. Urang beta baik nama buben hidungan. Nama do hidungan. Kalau kita sudah beribadah kepada Tuhan, monononga marsinga kita rotu jolona marhite perminggun, unang be taulahon menuduh dan menfitnah orang lain. Itu kan? Nah, ini katakan ayat 9. Coba. Menunjuk orang lain dan menyebarkan fitnah. Saat kita menunjuk, sesungguhnya jari ini hanya satu menunjuk orang lain, tetapi jari lain menunjuk pada diri sendiri. Koreksi. Ini yang diperintahkan oleh Musa. Diperintahkan oleh Nabi Yesaya bagi kita. Kalau kita orang-orang yang beribadah, ya janganlah menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain dan memfitnah orang lain. Tetapi mono tungarok kahurang harta. Damuan ketika kita bersujud di hadapan Tuhan, disitulah kita memohon pengampunan pada Tuhan. Jika kita orang-orang yang beribadah, kita harus memberikan orang-orang yang lapar kedermawanan, kemurah hatian. Yesus menyampaikan pada murid-murid, hendaklah kamu murah hati, karena Bapamu di sorga adalah murah. Yesus juga berkhotbah dalam Matius 25, siapakah yang dilantik ikut dalam pangkuan Allah Bapa. Disomaho di siamu kolina, tuak kahala. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku tidak berpakaian, engkau ido naniasian ini bata. Ido napina supasu ini bata madong di siamu koma. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ibadah yang sejati adalah ibadah yang hadir menghadap hadirat Tuhan dengan sujud, menghadap Tuhan dengan membawa persembahan hidupnya, dan mengabdi kepada Tuhan dengan kedermawanan dan kemurahan hatian terhadap sesama.
ahadu utuh, ahadu laba, si jaloon ni halak nomor sobat dibata. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Yesaya di sini. Yang pertama, kebahagiaan orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Yang pertama dikatakan, saya mengajak kita membaca ayat 9 bagian A. Kita bersama-sama membacanya. Pada waktu itulah akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, iya, cukup otak lima. Oma ubani halak nomor sobat dibata. Ini aku. Allah menjawab teriakan minta tolong. Allah menjawab seruan-seruan mereka. Bangsa Israel selama 70 tahun terbuang di badai. Mereka berseru Tuhan. Tetapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tetapi lihatlah, Allah itu saat ini kalau mereka sudah sungguh-sungguh beribadah, dikatakan ini aku. Allah berkenan, Allah menjawab, Allah bertindak, memberikan jawaban doa kita. Amin. Odo si Allah sonota kamang do taminang na berjulus ya turpohon. Halak na marsopatu di bata. Do na pataridaho persopon na marhiti papahenan na dengkam baradokon nala. Lusan ni di bata do tangyang. Lusan ni di bata do jujum. Alusan ni di bata do hoy-hoy di nguluon. Ay radido jala di sido di bata. Mangalehon na pinangido. Ini alani do amang do taminang odo masuk-masuk na balga dihita na say toktong mangihutok persobawan ay tahapor siyay isido roto animan ngalusi adwanu dohon ang buhat nahacik do molo say mangkoray balang ngalusi ate ido suku majuhamu inang haro ang muna pasipakulingan do amat tay jabu usong nabekel inataw patoho ade usuk kumajo kama molo sai ikoray hamu inatta alay sai base dangolo mangalusi sai pasok puhita makatay rohana sinna waru perasaan mo yan ama tang na binoto kiamat na wapunti mo lang di pahoho dang dialusi arong no naparani hamu sa pesadari dang masih makulingan doa mata adong ada 2 hari tahan. Ada yang tahan 2 hari. Walau dong tahan 2 hari dan memakulinya mata ngahebat tahu isi. Nang minoto yang mamatong majukir balik rai bulu mana. Ay mabulo memang usaha laro alay na molong minata makulinga wa mango ya manina. Marpitor. Nahacit. Molo somaranus. Tetapi demikianlah bangsa Israel seolah-olah mereka ditinggalkan Tuhan, seolah-olah mereka tidak didengarkan oleh Tuhan. Tetapi diminta kalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka hari ini Tuhan akan menjawab doamu dan Tuhan berkata, ini aku kamu. Mono seolah-olah halak menangi hujujung hoi-hoi teriakan kita. Di patudus may mono atamata di dok sungut terdiang na habuan sendiri iri. Yang kedua apa upah yang diberikan, yang dijanjikan firman Tuhan hari ini bagi kita, orang-orang yang bertekun dalam ibadah dan melakukan tindakan perbuatan baik. Dikatakan dalam firman ini, bisa kita membaca ayat 10 bersama-sama. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam kegelapan
dan kegelapanmu akan seperti remang. Nagulat be portibion kirana sorong bejalan keluar alai marsinon. Ini hebatnya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan itu, yaitu sekalipun dunia sekeliling ini sudah gelap dan tidak ada jalan keluar, tapi orang yang beribadah dan beriman kepada Tuhan dikatakan terangmu terbit. Adok sodang, adok suluk, adok jalan keluar diakka. Nama Allah. Berikut dikatakan dalam ayat 11, Tuhan menuntun engkau dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ibu harus yang di tanah orang puas. Tidak ada mungkin orang yang puas di tanah kering. Orang Pagulau misalnya boleh bayar do tempat kering, abango ya bang ay tempat tu tempat keringin na. Kapijabat mo jo menan perkarijon, dibayar tu anggaran na paling met tempat yang kering. Maramangoy do? Maramangoy. Tapi orang yang beriman dikatakan di sini dia puas bahagia sekalipun tempatnya tempat kering. Waduh naik. Ini kelebihan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun banyak kekurangan, sekalipun ada kekeringan, sekalipun banyak keterbatasan, sekalipun banyak ketidakadaan, tetapi di situ Tuhan memberikan kecukupan. Ini yang luar biasa. Ini yang diberkati oleh Tuhan. Berbeda mungkin ada orang di tempat basah tetapi kurang. Ada orang yang tempat yang makmur tetapi masih kurang. Dia menyiksa dirinya dengan ingin mencapai lebih lagi. Akhirnya korupsi dan luar biasa. Melegalkan segala hal untuk mencapai kepuasan diri dan akhirnya terjerat dalam berbagai hukum. Mana lebih baik? Sekalipun sedikit yang kita terima, tapi kita bahagia menerima itu. Amin. Sekalipun ada keterbatasan, masa Allah Tuhan, nah terbatas dari leko di tempat kering ini, tetapi Tuhan memberikan kebahagiaan bagi. Ini kelebihan orang beriman. Makanya dia tidak berputus asa. Makanya dia tidak menyerah atas situasi dan kondisi. Karena situasi dan kondisi dapat dipakai Tuhan untuk memperlengkapi dan memenuhi kepuasan orang-orang di dalam keterbatasan. Odo mangsabam rohata di nasaoni. Amin. Asido jujud jolmaon dak sabam rohana di naoti. Saya naik gudang, ujungnya saya diadu las saudara. Akhirnya apa? Lihatlah. Odo ngoluni nabosia, nak perong keterbatasan di tempat yang kering, tapi puas. Molo di sapuran doi bana, ajar doi. Alai boy di tanah nahasan, tetapi dia puas. Kenapa bisa seperti itu? Karena sumber air, yaitu Allah sendiri, senantiasa hadir memberikan kepuasan. Yang berikut dari firman ini apa? Upah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Tuhan. Hidup. Memang ada tugas yang diberikan Tuhan bagi bangsa Israel yang kembali ke perbuatan. Mereka mungkin frustrasi. Kenapa frustrasi? Kampung halaman mereka sudah tinggal puing-puing, kering, lorong-lorong semua gelap dan tidak ada keramaian. Bangunannya adalah puing-puing korban perang. Tembok Yerusalem kota hancur. Dan bait Allah di mana mereka berkumpul menyampaikan doa-doa dan persembahan telah hancur. Tuhan, bagaimana kami bisa membangun ini?
Tuhan, bagaimana kami bisa mengembalikan kejayaan Yerusalem? Mungkin orang-orang yang kembali ke Yerusalem frustrasi, dang termahenon, godang nesi ulaonon, abo Tuhan dak tolak namion. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada mereka, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus dan yang membetulkan jalan supaya itu dapat dihuni. Mereka merintis. Jika orang-orang tua pertama yang kembali ke Yerusalem itu berlelah, mereka memiliki keterbatasan. Nanti mau lihat mata macam menarik dua kamang dua tamina. Didok dia 10 sadai. Jadi saya tong batu-batu ni jauh bahu jala pasawon dan seterusnya. Jadi Paulion ni aka anakmu ma aka pasi sian naru. Berarti jangan berputus asa. Unang madele, molotung loja ho, molotung marukil ho, maol mangukiton. Ingat, Tuhan akan memberkati generasi anak-anakmu akan lebih maju dan hebat dan dapat membangun itu kembali. Oh, doa mangdo tamuinang natapar sita di ngolon. Upay na sa doktor kita marminggu, upay na sa doktor kita marhapor siyaon, upay na sa doktor tayo hutok parhuriyaonon. Alaniaha. Aya dong lo baga-baga di debata, pasu-pasuan di debata do pino perniak kana makaholong ibana. Asal lebih maju. Naho pauli-ulihon aka sundun na mangihon. Amin. Adok kapor siyaw dihita. Bahwa anak-anak kita tidak akan seperti yang akan kita alami, tetapi Tuhan akan memberkatinya lebih lagi. Todora upama nyala batak nama do upasa doate. Balgain na batu ni rumah balgan batu ni so nungari masuk di mata. Nomor 2 biasanya tu nama tinggi deh. Alai seterusnya bah dengar koruamu nama rumah sana mana. Balga batu ni rumah balga batu ni nungatar masuk na tu mon. Uga biam mahamu. Jadi panak kokol generasi mereka akan lebih hebat lagi. Songoni dora nipita. Generasi ini ruasnya kayak besu katanya. Songono kita marukil. Alai saya terus dalam usianya yang 23 tahun. Tok-tok kita martang yang marsi tutu. Nak pemohop, nak pesongonon. Tapi kita terus berdoa dan kita yakin. Anak parumain baru hela rodi bahu putar kelak akan membangun ini lebih hebat daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Song nasungguh dua memuna nawan. Ini lehonon ini batang. Bahasa batangnya dikatakan jadi Paulionnya ke anakmu mah akka pasi siang lagi. Kita membangun sekarang untuk generasi kita. Kita beribadah sekarang menyembah Tuhan untuk generasi anak-anak kita. Alani amang doa kami nak. Tapatubang mah. Para sobaon nomor situ tu dia lupa di mana. Tak tidak boleh mengarok kita nafsen, malas. Mana holan narikot di ngulu siapa dia. Ang ngosomani siya narisinen tu arisinen. Terus karejo holan narikot tu puro. Senin satu hari Senin, siya manogo satu manogo mo siya holan narikot tupuro, takya taisi ngulu bartodyo. Ingo mamang do tamunang iya puromi, budi matopo, iya puroi, budi habang, habis satokin. Alayang ngulu bartodyo na ni isi ni hata ni bata, manok tunggi. Idok do ni Markus 10:10 salpu besugut langit dohor tanah dohor laut rodi nasai sina alaya ko halaki dang naurong salpu do arta salpu do jabatan salpu do sinamon
alai hata ni debata atau mani rahita marsabat wadupanna tok tomroi rodi salilim nililibla ido tupalka atau tadiuk mai jala taulahumma parsopauli tuadupan ni debata. Amin.